Yo, halo Budum. Selamat datang kembali di K-Breakdown. Dan ini adalah hari ketiga atau hari penutupan untuk weekend ke-8. Tapi MPL Filipina itu belum selesai karena besok itu bakal ada untuk reschedule di hari Senin jam 3-an startnya sama. Dan ini adalah match pertama untuk hari yang ketiga penutupan. Jadi buat teman-teman yang nanya, Bang Blacklist mana? Ntar habis ini. Seperti biasa kita ikutin dulu alurnya dari hari yang ketiga. Match pertama ini kan ada Echo versus NXP EVOS. Walaupun memang tidak berpengaruh apapun untuk dari segi klasmen segala macamnya, tapi menurut gua ini loh yang harus dipantau tuh. Si Echo-nya ini yang emang menurut gua dia ini cikal bakal untuk nanti di M4. Echo sama RSG sih itu yang dua tuh dari kemarin gua pantau banget. Kuat banget mereka men. Dan emang untuk klasmen sih tipis-tipis ya. Makanya untuk reschedule juga gue nungguin banget. Sehingga nanti kita bakal lihat untuk final standingsnya akan seperti apa. Dan dia game 1 dari Best of 3 series, Echo Philippines versus NXP EVOS. Ya mau 2-0 NXP EVOS juga nggak berpengaruh apapun sama standings. Tapi buat Echo emang berpengaruh sih. Karena ya mereka kan ada di klasemen atas. Helpisu. Loh, first blood. Ini pause deh kayaknya. Ya ini pause deh. Tuh kan, Benikit juga. Oke. Sepertinya gue akan kembali setelah pause-nya selesai kalau begitu. Oke. Udah nggak di pause lagi ya kan. Tuh. Udah lanjut. Wih, ini agak-agak lama ya ternyata ya. Gue agak nyari dulu tuh ke kanan-kanan. Tapi ternyata ini di rematch. Jadi kan tadi mungkin ada error sedikit dan udah terjadi first blood. Sehingga di game kali ini benar-benar direset dengan draft yang sama. Tapi tidak ada perubahan sama sekali dari segi draft. Jadi gamenya aja yang direset. Game of recordnya aja yang direset. Karena tadi Elpizo kan mati tiba-tiba kan di area mid lane. Jadi reset dan belum ada first blood jadinya. Masih aman kalau begini. Masih bener-bener adil, fair play. Zoning Benikit ngamanin attack speed untuk sepatunya. Wajar lah. Karena sekarang untuk marksman kayaknya emang lebih enak optimalin sepatu untuk attack speed sih. Dan Carl TZ juga bawanya tank jungler ya. Jadi bener-bener buat mainin objektif poinnya dia. Dan Kaizen dia membawa Karina untuk emblem mystery shop. Jadi kayak bakal nambahin point penetration dan bakal lebih fokus untuk damage dealer. Nggak tahu ya, gue ngerasa Karina untuk sekarang emang enakan tank sih ketimbang jadi magical damage dealer gitu. Wah kena ini. Udah gak ada flicker. Langsung di Shadow Assault, langsung di Dance of Blade juga connect. Dan Sunford, nah ini dia nih. Satu XP laner yang menurut gua sangat gemar sekali untuk bermain hero-hero cut lane. Benedetta, Kito. Benenya dia ngeri sih, sumpah ini Sunford nih. Tim-tim Indonesia harus mantau Benedettanya dia sih. Bahkan kalau bisa respect Ben aja. Nyebelin soalnya. It's a mystery shop Karina. What? Wait. Jungler mystery shop Karina, you know what's up, right? You know what this means. You know what this means. Nah, ini kuatnya si siapa namanya? Fredrin. Dia punya efek Town, Energy Eruption. Skill ketiganya lah kalau misalkan 3 stack gitu dia bisa langsung nge-town lawan-lawannya. Dan itu nyebelin sih poin skill-skillnya tuh. Kayak semakin banyak darah yang berkurang, damage ultimate-nya semakin sakit kan. Dan lu harus cepat-cepat pakai ultimate-nya sih, ketimbang nanti darah abu-abunya tuh hilang. Reward manipulation, di zoning pakai ultimate. Zoning out-nya buat dapetin satu platingan. Benikit, nggak kena. Itu kalau misalkan tadi ini ya, modelsnya kena ya. Elpizo langsung ulti tuh. Sayang banget soalnya kalau ngeluarin flicker sekarang. Setup turtle-nya bakal lebih diamanin sama Echo nantinya. Kayak lu ngambil satu gold planner, ya untung sih ngambil satu gold planner. Tapi buat secara sharing goldnya nggak begitu adil nantinya. Speaking of the punish here, they just have the trades here. Because what we're talking about here, Renegade could have more responsibilities. Nggak kena dong tahunnya, boleh. Double jabnya ke belakang ya, jadi emang bener-bener buat escape. Right now positioning is definitely something that is on the side of Echo.
so far, except for NXP who are looking towards the bot lane even more. The bot lane is always about the gold lane for these Ini two teams. kalau ngomongin soal early game, temponya pelan banget ya Eko ya emang. Mereka tuh bukan tipikal yang early aktif gitu kalau misalkan bawa tank jungler. Mereka benar-benar lebih main point objektif. Berarti Eko ini emang lumayan fatal sih kalau ketemu tipikal tim yang kayak RSG Filipina gini. Glimmers of what KZ Mereka malah seneng kalau ketemu sama ini ya, sama Blacklist. Pantesan aja waktu leg pertama Eko ketemu Blacklist itu Eko tahu banget cara buat main tarik ulur. Mereka nggak terlalu terburu-buru untuk bikin decision. Padahal ini menurut gue ya, karena ini line up yang agresif banget loh. Akai Atlas, lu bayangin aja. Lu bisa nabrak tapi lu memilih untuk tidak bermain terburu-buru, sehingga dengan line up seperti ini lu sudah bisa mendapatkan sebuah jawaban bahwa gue lebih baik main aman ketimbang gue main terburu-buru tapi nggak dapetin poin-poin penting gitu loh. Kayak turtle sharing di sini penting banget buat teman-teman dari Eko sebenarnya. Karena ya dibilang gold lanernya menang juga nggak menang-menang banget sih. Menang oke, tapi nggak dapetin keuntungan yang sepadan. Lu lihat aja kayak sekarang secara level sama, Donut juga baunya Purify, jadi susah banget buat di gank atau dipaksa buat di take down. Dibanting dan KZ down. Okay, alright, this is what you do with damage Karina. You get some of this damage in. You make these pickoffs happen. Ya damage Karina ini sebenarnya menurut gue plus minus ya. Kalau lawannya Akai sih kayak minus sih. Akai kan tipikal hero yang bisa nyulik ke arah Karina ya. Karina sekali kena heavy spin nggak bakal bisa kabur, nggak punya escape mechanism. Dia bukan kayak Link cuy. Wah Eliasnya kena fatal Link pas banget lagi gunain heavy spin. RNJ, wah free hit udah take down. Nggak sempet bahkan untuk menggunakan ultimate RNJ-nya. Nah, tuh lihat temponya, dan gue selalu bilang Eko Filipina itu temponya cepet banget untuk main. Sorry, bukan permainan pola agresif yang cepet, tapi tempo permainan yang cepet. Abis dapetin satu objektif, mereka gerak objektif lain. Wah ini ternyata dibalas sama NXP EVOS. Cuma Kaizen Elpizo ini combo banget. Ruby Karina lah, bisa pick off siapa aja dia. Kecuali ya tanker-tankernya sih. Yaoi bisa lah di pick off, tapi masih ada efek Frozen. Dia bisa ngebalikin play pakai Fatal Link. Kaizen secepat mungkin harus punya Winter Truncheon. Dia punya Holy Crystal ya. Poin penting sih Holy Crystal. Calamity Holy udah sakit banget itu, damage udah cukup harusnya. Turtle-nya nih. Nah kan, Donut, Scarlet Phantom, Benny Cute, dia juga kayaknya udah cukup sih untuk attack speed. Berserker Fury udah di tangan dia soalnya. 4 orang di top lane. Dia tahu sih soalnya kalau misalkan Melissa lawan Pakito nih menang Melissa. Oke, bubble. Wah, efek slownya nyebelin banget tuh. Tapi ya Elias ngambilnya ulti Akai ya, bukan ulti Yaoi ya. Love the confidence from Carteasy. He knew that he's not gonna die there. Damage is not enough yet for the side of NXPE, and the Kaizen committed both the ultimate. So ya ini gua ngelihatnya kayak gameplay NXP EVOS ini, wah momen banget. Purify dibalikin sih sebenarnya, kena 3 loh. Gila itu modelsnya. 2 hit. Ya, kena 3 lagi. Wah instan. Tapi Kaizennya jalan kaki udah. Itu tuh jeleknya Karina damage sekarang. Lu masuk nggak bisa keluar men. Masih banyak kah untuk Karina damage gini? Karena gue ngerasa efektivitas dia sebagai jungler, tugas dia sebagai jungler juga jadi nggak maksimal, yang dimana dia bukan eksekutor gitu loh. Jungler eksekutor emang masih meta, emang masih masuk, bisa ke dalam rentetan sebuah permainan, tapi yang punya escape minimal. Kayak siapa misalkan jungler eksekutor yang punya escape ya, Link, Lancelot, Pakiro. Oke sih itu 3. Wah RNJ 1 lawan 3 sih nggak bisa sih. Sakit itu Bruno. Bruno kritikalnya nembus men ke Fredrin gini. Santai bro, santai. Oh, real manipulation. Nah ini nih Renege sama si siapa? Elpizo Elias 3 ini ya.
Valentina, Ruby sama si Fredrin sebenarnya bisa bikin play dengan syarat Yelihesnya ini ngambil ultimate-nya Atlas, tapi dari tadi dia nggak ngambil ultimate-nya Atlas. Dengan beberapa alasan ya, salah satunya emang Carl TZ-nya doang yang kelihatan. Dan yang kedua ketika Yawi-nya muncul, Yawi-nya tuh langsung mengincar ke arah Yelihes. Makanya di sini Yelihes perlu banget loh sebenarnya untuk mengambil beberapa ultimate penting. Lihat, dia ngambil heavy spin lagi kan karena Yawi-nya nggak kelihatan. Nih Yawi ini belajar dari aku sama Deden from Bogor nih. Clay. RRQ Clay. Gila emang kalau lu lawan Valentina ya udah ngumpet aja di rumput kalau skill lu penting. Kalau skill lu nggak penting baru lu keluar dari rumput noh. Kayak Bruno kayak gitu. Oh Benikit dong dapat pakai last hit. Dan heavy spinnya kena 2. Beautiful. Oh my gosh, the conceal unpredictable. Bagus banget sih playnya barusan. Dan Carl TZ-nya juga udah jadi Athena Shield. Respect banget untuk dari segi pemilihan item. Yawi juga Athena Shield duluan bahkan. Jadi dominya dijadiin belakangan, dia bikin select plate doang. Mau BOD nggak tuh? Apa itu cok? Pistol. Nggak ada, kritikal tabrak, terobos, tendang. Blade of Despair menit 10. Dia bener-bener mau total damage. Dia mau menyelesaikan dengan 2 Lord gitu. Ini Lord yang kedua serem loh, Enhance Lord, ditabrak pakai Bruno, dilemparin ulti ya kan. Ngatain aja damage sampai 2000 gitu. Nyampe kali ya ke hero. Ya Valentina mungkin bakal jadi korban sih. Donut menurut gua dengan dia beli Wind of Nature udah cukup nutup untuk damage dari Benikit. Tinggal gimana targetnya Benikit aja sih. Dia mau main dari depan front to back atau dia bakal main yang flanking ya, kayak tipikal marksman Kelra gitu kan. Smart Omega tuh suka banget loh, atau hobi banget untuk ngelakuin flanking. Ya, dipertahanin nih untuk stacknya Bruno men. Dia mau Athena Shield lagi. Udah Athena Shield, Endless. Makin susah lagi sih buat take down. Magical damage-nya Yelihes juga nggak bisa nutupin power dari Athena Shield. Butuh maju dia, butuh ngebadanin. Sementara pas ngebadanin ya dipukul lah sama Sanford. Lagi Sanford XP lane ya, jadi buat ngezoning mid laner. Buat junglernya nih Kaizen ini yang ketinggalan levelnya jauh banget sama Carl. Dia mau bikin Genius One tuh berarti. Dia udah ada Exotic Veil. Oke, pick off strat yang sering kita bilang ya, kalau misalkan di lane jauh itu di Filipina biasanya dimanfaatin untuk ngumpet-ngumpet kayak gini. Jadi mereka berdua atau bertiga lah maksimal, mereka di top lane, mereka coba buat cari 1 point kill. Nanti kalau misalkan di atas ini dapat 1 point kill, seenggaknya dari atas tuh mereka bisa ke Lord barengan, sehingga nanti fightnya 5 lawan 4 jadinya. Ya lu harus maksimalin source damage yang cukup sih. Oh tapi kalau misalkan dibuka kayak gini nggak bisa nih. LP zone-nya mati, top lane-nya udah pasti balik. Kenapa top lane-nya balik? Karena ya yang seharusnya NXP EVOS nggak ada yang mati di sana atau nggak ada yang ketahuan bahkan. Ya mereka pasti bakal coba buat bertahan hidup, baru nge-pick off-nya di atas di top lane. Nah masalahnya nongol tuh, muncul tuh Rene J, udah tahu tuh berarti teman-teman Eco Philippine. Kalau rata-rata NXP EVOS ngumpet di atas. Ini tinggal bikin Blood Armor selesai sih buat Donut. Donutnya PR banget kalau misalkan dia harus nahan dealing damage yang lumayan tinggi dari serangannya sendiri. Apalagi lo tau lah buat tipikal Melissa gini yang ngandelin attack speed banget, mirip Moskov lah. Atau kalau misalkan kita ngomongin soal mirip-miripan kayak Irithel, tapi beda sih. Irithel tuh kena Blood Armor tuh udah pasti kayak counter banget, karena dia bakal ngelakuin basic attack terus kecuali lu recall. Nah kalau Melissa nih semakin banyak bikin Blood Armor, musuhnya semakin pusing juga sih dia sebenarnya. Pantulan damage-nya mantul lagi ke dia. Sanford-nya bikin ke arah Hunter Strike ya. Oh, kok ini tone-nya beda ya? Kayak lebih gelap gitu tiba-tiba. Tone warnanya loh. Nah, oh tuh lihat ya. Beda nggak sama yang tadi? Tadi kayak lebih gelap loh, sekarang kayak lebih cerah. Bukan karena Magic Sentry ya. Liatin ini kayaknya observer yang berbeda deh dengan gradingan color yang berbeda.
the perfect picture on what's happening right now. Rene J. Billy Hayes has the heavy spin. He Oh, could sakit start sih. engage here. Can he lock Sanford in? Apparently not. Nah, udah balik reset aja, reset. Oh, Kaizen ketangkep dia. Ketangkep dong tiba-tiba. Ini nih minusnya kalau misalkan Karina dijadiin dealing damage. Fataling. Iya sih, udah nggak ada eksekutornya, ya udah ambil aja yang bisa inisiator ya. Yang bisa inisiasi. Sakit tuh. Brunonya berapa hit doang. Real manipulation. Rene J di cancel ternyata. Oh, minionnya datang lagi di top lane. Sakit. Wah, 3 hit dong. Rene J 1, 2. Wah, 3. 2 hit. Tuh wipe outnya jadi kentang sih. Ya, Kaizennya bisa nge-shutdown beberapa orang dan memecahkan Immortal, tapi nggak dengan bagaimana base yang udah dipukul-pukulin. Echo itu mainnya kalau tank jungler beda banget sama misalkan bawa assassin jungler. Beda banget. Ini udah sempat kelihatan karena Carl TZ dari awal season dia tuh mainnya Julian. Sempat bawa juga beberapa hero kayak ya Pakito, Lancelot, Fanny, Link. Tapi emang kalau misalkan udah bawa Akai beda banget sih tempo permainannya. Dan dari segi Benicute-nya dia emang sering banget untuk menangin laning phase di gold lane. Jadi ya cukup mandiri lah sebagai gold laner. Dan emang Echo ngerinya itu sih, mereka tuh tempo permainannya cepet banget dan fase dari plan A ke plan B itu tuh mereka dalam sepersekian menit udah bisa langsung mengeksekusi dengan baik dan lancar. Dan ini baru 1-0, kita bakal lanjut ke game yang kedua. Kalau gitu tetap di Breakdown.